bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Biarkan kita terus tenggelam dalam hadirat Bapa. Dimanapun kita berada, dan setiap waktu kita mau menikmati hadirat-Nya. Katakan, tenggelamkan
baik kepadanya karena Dia sudah memelihara kehidupan kita. Syukur-syukur padamu. Syukur padamu Tuhan yang tulus, Karena kesetiaan haleluya, hari-hari
kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Mari para wasi Dalam segala perkara nyata baik adanya. Haleluya. Buktikan kasih-Nya, buktikan Ya sama-sama dengan
Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Bapa membawa kami untuk masuk di tahun yang baru, tahun 2025. Kami bersyukur kami telah melihat banyak pertolongan, banyak penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami tahun 2024. Kami hari ini hari pertama, kami mau memulai tahun ini dengan kami katakan, Tuhan Engkau menyertai kami. Tuhan, kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami sepanjang tahun ini. Namun kami percaya, selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, semua bisa kami lewati. Semua akan mengalami yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapa, Engkau terus menuntun kami dengan firman-Mu, dengan hadirat-Mu yang kudus. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini nampak semua muka-muka ngantuk ya. Tapi tetap semangat kita mendengarkan firman Tuhan ya. Saya juga ngantuk saudaraku. Ya, saya tidak bergadang, saya tidur cukup awal, tapi lingkungan sekitar membuat saya tidak bisa tidur. Oke. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai manusia adalah makhluk yang belajar ya. Makhluk yang belajar. Oleh karena itu Allah menciptakan kita punya pikiran, punya perasaan saudaraku. Dan ini menandakan bahwa kita adalah makhluk yang harus terus belajar. Sebagaimana kita lahir, kita juga mengalami proses pertumbuhan, proses pembelajaran, sehingga kita disekolahkan oleh orang tua kita untuk kita memiliki bekal, memiliki ilmu pengetahuan guna menghadapi masa depan. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan kerohanian kita, dengan batinia kita, tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa mengalami kedewasaan tanpa adanya proses, mengalami Tuhan. Kalau ilmu pengetahuan itu mencerdaskan pikiran kita, menambah pengetahuan kita saudaraku, tapi jiwa kita, karakter kita tidak bisa berasal daripada hal yang lain selain daripada Tuhan. Karakter kita, jiwa kita harus diberi makan oleh Tuhan, oleh hal-hal yang rohani. Makanya Tuhan Yesus berkata ketika iblis mencoba Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudaraku, manusia punya makanan jasmani dan manusia punya makanan rohani, itu maksudnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi kerohanian kita, batinia kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, harus mengalami makanan yang berasal daripada Tuhan. Kalau tidak saudaraku, kita tidak akan bisa mengalami kedewasaan. Kita bisa menemukan ya, ada orang yang sudah tua secara usia, tapi kehidupan rohaninya, karakternya sangat buruk.
atau masih bayi, saudaraku. Itu sering saya temukan, saudaraku. Secara usia jasmani dia sudah tua, sudah dewasa, tapi secara rohani karakter dia masih anak-anak, saudara. Ditambah lagi, saudaraku, orang tersebut sering memiliki atau sudah cukup memiliki ilmu pengetahuan dalam jenjang pendidikan. Artinya orang yang berpendidikan tinggi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini membuktikan bahwa kedewasaan karakter kita, karakter batinia kita, ya, harus mengalami Tuhan. Dan disinilah, saudaraku, satu keistimewaan, hak khusus yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kita melalui Tuhan Yesus, kita bisa sampai kepada Bapa, yang artinya, saudaraku, kita mengalami didikan demi didikan dari Allah. Pengalaman-pengalaman di dalam Allah, saudaraku. Dan semua itu melalui satu perjalanan waktu yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Kita sudah melewati tahun 2024, saudaraku. Saya berharap kita semua dapat menemukan pelajaran penting. Pelajaran penting. Dan kita bisa mengetahui bagaimana cara memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak harapan yang dinaikkan ketika mau meninggalkan tahun 2024. Di akhir tahun, di malam terakhir, banyak orang berdoa. Saya yakin, saudaraku, ada banyak ucapan supaya tahun depan ini ada banyak atau ada pemulihan, ada banyak perubahan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara Alkitab kita bisa menemukan fakta bahwa tahun-tahun ke depan bukanlah tahun-tahun yang semakin baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, tahun ini secara de facto, faktanya nggak akan tambah baik, saudara. Nggak akan tambah baik. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, yang menjadi perhatian kita adalah kerohanian kita. Kita mempersiapkan diri kita semakin tangguh, semakin kuat untuk menghadapi badai. Seperti firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi apapun masalahnya. Karena yang jelas, saudaraku, masalah tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur Tuhan memakai masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah memakai keadaan yang tidak baik itu untuk mendewasakan kita. Tuhan memakai keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan bisa keadaan yang menyakitkan, untuk mendewasakan kita. Dan tentu ini, saudaraku, bertolak belakang ya dengan harapan banyak orang. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang berharap ekonominya tahun ini semakin baik, rumah tangganya semakin baik,
kesehatannya semakin baik. Tapi fakta menyatakan bahwa semua itu tidak akan semakin baik. Tidak akan semakin baik, saudara. Keadaan dunia ini tidak akan semakin baik. Malahan, saudaraku, ya, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Ya, seperti kita, semakin lama semakin bertambah umur, ya, pada akhirnya kita akan bertemu dengan kematian. Dunia ini juga, saudaraku, ya, dunia ini pasti suatu saat akan mengalami, ya, kehancuran. Di dalam 2 Petrus pasal 3 saudara bisa baca. Ya, kita baca yuk ayat firman Tuhan ini. Di dalam 2 Petrus ayat yang ke-9 kita mulai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat, berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada waktu itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala isinya, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat hari kedatangan Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti di rumah, ya, ayat-ayat selanjutnya. Ya, saudaraku, ini ending yang Alkitab katakan, ending, akhir dari kehidupan dunia ini. Akhir dari kehidupan dunia ini. Jadi secara de facto dunia ini tidak akan semakin baik, saudara. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ya, kita dirancang bukan untuk mengalami kebinasaan. Amin. Orang-orang percaya dipersiapkan, dipoles di dunia ini oleh berbagai masalah, ya, untuk dilayakkan masuk dalam langit baru, bumi baru. Jadi ini tempat polesan kita, tempat di mana hidup kita dibentuk untuk dilayakkan masuk ke langit baru, bumi baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan, persiapkan diri kita. Jangan kita menghindar, saudaraku. Nggak ada tempat untuk kita bersembunyi. Nggak ada tempat. Yang ada adalah saudara kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, untuk diproses Tuhan, atau kita menghindar tetapi kita tidak menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Itu pilihan kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang beragama berharap supaya semua jalan hidupnya lancar, banyak berkah, ya. Ini kalimat agamawi, ya. Enteng rezeki, nyaman, aman, dan dilapangkan semua jalannya. Tetapi ternyata Allah yang benar tidak demikian. Allah yang benar tidak demikian. Kenapa, saudaraku? Yang pertama, sekali lagi, di dunia ini ada tatanan yang berlaku. Ada tatanan yang berlaku. Dan Allah kita, Allah yang sangat menghormati tatanan yang berlaku ini. Artinya, apa yang ditabur itu yang dituai. Dunia ini telah menabur kedagingan, dunia ini telah menabur dosa,
Dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Jadi saudaraku, dunia ini akan mengalami konsekuensi kebinasaan. Tetapi sekali lagi, orang-orang yang percaya atau Allah telah menyediakan anugerahnya untuk memindahkan orang-orang percaya ke dalam langit baru, bumi baru. Itu tatanannya saudaraku. Itu tatanannya. Nah, yang kedua saudaraku, Allah memakai keadaan dunia ini ya, atau keadaan yang sulit ini untuk mendewasakan kita. Itu hebatnya Tuhan. Itu hebatnya Tuhan, saudara. Sering di dalam pengalaman hidup kita mengalami kesulitan, pergumulan hidup. Kalau saudara kita benar-benar mengasihi Tuhan, saudara pasti bisa belajar sesuatu di situ. Pasti ada sesuatu yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Meskipun ada harga yang harus kita bayar, ada sesuatu yang harus kita korbankan, tetapi pasti ada nilai kekal yang kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, di dalam Roma pasal 8, yuk kita baca ayat ini. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini saudaraku, ayat yang menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini adalah berkat rohani. Ingat ini saudaraku. Tekanannya adalah berkat rohani, berkat kekal. Di situ ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita mengalami kedewasaan. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita untuk semakin memahami Allah, semakin mengerti siapa itu Allah. Bukan sekedar firman yang kita dengar di gereja, bukan sekedar firman yang kita baca di Alkitab, tapi benar-benar menjadi pribadi, sosok pribadi yang kita bisa rasakan dan kita temui. Seperti pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini pengakuan di mana seseorang telah mengalami Tuhan lewat pengalaman-pengalaman ya yang dialaminya, saudaraku. Nah, kebanyakan kita belum sampai di tahap ini. Masih banyak sesuatu yang lebih berharga, saudaraku, di dalam hidup kita. Harusnya, saudaraku, inilah pengakuan kita, orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin, saudaraku. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami di tahun 2025 ini, tetapi bagi kita adalah gunung batuku dan bagianku ialah Allah selama-lamanya. Amin. Allah selama-lamanya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Makanya saudara yang terkasih ya,
Kemarin hari Minggu saya katakan, kalau kita tidak berani berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak bisa merasakan berkat Tuhan, nggak bisa mengalami berkat Tuhan, nggak bisa mengalami berkat Tuhan, saudaraku. Karena berkat itu, saudaraku, ketika kita boleh mengalami Tuhan, saudara, disitulah kita akan memiliki kekuatan ketika kita mengalami Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sejatinya bagi Allah kita ini sangat bernilai, ya. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Kalau saudara mau sungguh-sungguh menghayati betapa berharganya kita di hadapan Allah, betapa pentingnya kita di hadapan Allah, sehingga kita yang harusnya binasa, Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita boleh percaya dan tidak mengalami kebinasaan, ya. Di sini tanda kasih Allah. Allah begitu menghargai, begitu mengasihi kita. Dan bagian kita, saudaraku, bagian kita adalah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kalau itu tidak bernilai rohani, saudaraku, itu bisa menjauhkan kita dari hadirat Allah. Seperti Adam dan Hawa, dia bisa dibujuk, bisa disesatkan pikirannya supaya tidak setia kepada Allah. Hati-hati, hati-hati, saudaraku. Ya. Saya tahu, saudara, saya juga mengerti bahwa tidak mudah ikut Tuhan, ya. Tapi disitulah, saudaraku, ketika kita membayar harga ikut Tuhan, saudara akan melihat betapa indahnya perjalanan kehidupan kita. Seperti barang yang saudara punya. Kalau barang itu murah, kalau rusak itu ya nggak seberapa gitu, ya. Nggak terlalu gimana gitu. Nggak terlalu menyakitkan kalau hilang, rusak. Tapi kalau barang itu mahal, pasti saudara jaga baik. Wah, kalau itu sampai rusak atau hilang, itu bisa menimbulkan kesedihan. Jadi begitu juga perjalanan rohani ini, saudara. Kalau saudara tidak pernah bayar, tidak pernah sungguh-sungguh, saudara merasa nggak ada harganya rohani saudara itu. Makanya kalau saudara lihat ada orang yang betapa mudahnya meninggalkan keyakinan, itu pasti orang yang enggak sungguh-sungguh, saudara. Pasti orang yang tidak membayar harga di dalam perjalanan kerohaniannya. Ya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Mari kita kembali untuk melihat bahwa perjalanan waktu ini adalah proses yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun, saudaraku, saya kira nggak ada proses yang tidak menyakitkan, nggak ada proses yang tidak membayar harga. Seperti kita juga orang-orang di dalam dunia bisnis, ya, atau apapun, ya, kita yang bergumul di dalam pekerjaan, ada banyak harga yang harus kita bayar, saudaraku. Proses, ya. Kadang kita harus, atau anak kita dikursuskan dengan biaya yang mahal supaya nanti dia bisa memiliki keterampilan, ilmu, dan bisa dipakai, dan tentunya bisa dibayar mahal, gitu kan? Ya, dan itu proses yang menyakitkan, proses yang perlu kita bayar dengan pengorbanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengalami pertumbuhan ini. Kita lihat pada waktu
seseorang atau kita mengalami pertobatan awal, banyak kita mengalami cinta mula-mula. Cinta mula-mula di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita baru, waduh senang gitu, kita ikut ibadah gitu ya. Kita aktif di dalam ibadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, cinta mula-mula ini saudaraku, ya, cinta yang belum mengalami kedewasaan. Cinta yang belum mengalami kedewasaan. Dan kalau cinta yang mula-mula ini tidak bertumbuh, bisa redup. Nih seperti orang pacaran ini. Kalau cinta mula-mula, waduh, menggebu-gebu gitu ya. Ya, menggebu-gebu. Tapi kalau sudah menikah, ya, sudah punya anak gitu, udah beda lagi. Ini kalau cintanya nggak bertumbuh, ya bisa berakhir dengan perceraian, perselingkuhan dan sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara, demikian juga cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak bertumbuh kedewasaan di dalam kerohanian, ini bisa hilang saudara. Saya punya teman ya yang sejak muda itu rajin di dalam ibadah, bahkan rajin terlibat di dalam pelayanan. Tapi ada sebagian besar mereka pada hari ini, ya, mungkin tidak semua meninggalkan gereja, ya, tetapi saudaraku sudah hidup biasa-biasa saja, hidup biasa-biasa saja. Kalau ketemu kita ajak ngomong Tuhan pun sudah nggak bergairah, saudaraku. Nggak seperti dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau saksikan bahwa saya bersyukur ya, saya ada hidup di komunitas orang-orang atau anak-anak muda yang waduh luar biasa, rajin beribadah. Benar saudaraku. Jadi di kampung kami itu ya ada banyak anak muda, itu lebih dari mungkin di atas 30. Bahkan saking dekatnya kami, jarang tidur di rumah. Saya 2 tahun nggak tidur di rumah, bayangin saudara. Tidurnya di mana? Ada base camp kita, anak-anak muda di situ. Dan sebagian besar itu orang-orang gereja, anak-anak Tuhan di situ saudaraku ya, orang-orang Kristen. Ya, kebetulan di desa kami itu ada seorang teman kami yang cukup kaya dan dia menyediakan rumahnya untuk kami ngumpul, makanan ada, tempat tidur ada. Coba saudaraku ya. Nah, kita yang di kampung hidup pas-pasan, ya inilah tempat untuk kita bisa mencicipi ya, remah-remah kan gitu. Nah, kami kumpul di situ saudaraku. Nah, kami termasuk anak-anak muda yang aktif gereja. Kalau Natalan seperti ini, kami yang bersih-bersih gereja, kami yang dekorasi, ya, kami yang terjun pelayanan. Ya, makanya saya kemarin dengar Pak Sony menyampaikan, bukan Pak Sony, Pak Yandoko dalam khotbahnya ya, bahwa anak-anak muda mereka latihan sampai tengah malam ya, sampai kadang pulang pun diusir. Saya itu teringat apa yang kami alami. Seperti itu saudaraku. Kalau tanggal 31 begini ya, kayak semalam itu kita nginep di gereja, bayangin saudaraku ya, nginep di gereja. Kami bangun, bukan bangun lagi, belum tidur ya, artinya kami mempersiapkan diri. Jam 12 tank gitu, kami semua ngumpul doa. Luar biasa kan saudaraku. Di sini bahkan anak-anak muda nggak seperti itu. Kami sengaja padamkan semua lampu, hidupkan lilin, biar lebih syahdu begitu. Kami berdoa,
harapannya apa, supaya tahun depan ini apa ya harapan kita yang mau kita raih. Berdoa untuk cita-cita kita. Seperti itu loh saudaraku. Wow, ini jarang-jarang ada loh anak-anak muda seperti ini. Ya, makanya puji Tuhan dari perkumpulan kami ada beberapa orang yang jadi pendeta juga. Nah saudaraku, tetapi saudaraku, iman seperti itu kalau tidak bertumbuh, akhirnya hilang juga saudaraku. Ya, hilang juga. Makanya saudaraku, yang paling penting adalah kita mengalami pertumbuhan rohani. Kasih mula-mula kita saudaraku harus beranjak, harus sampai kita mengalami Tuhan. Ya, seperti dengan pasangan. Kalau dulu yang kita lihat mungkin parasnya, ya kan? Yang paras bisa berubah, bentuk tubuhnya bisa berubah. Amin. Nah, ketika cinta yang mengalami kedewasaan, bukan itu yang dilihat lagi. Bukan itu yang dilihat lagi, saudara. Ya, bukan itu objek yang kita cari lagi, saudara. Nah, demikian juga Tuhan, saudara. Ya. Ketika kita masih awal-awal mungkin berkat Tuhan, kesembuhan, berkat-berkat jasmani itu yang kita cari. Tetapi orang yang bertumbuh bukan itu lagi. Bagaimana kita bisa bersama dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Banyak orang Kristen setiap tahun masih berharap, Tuhan tahun depan berkat-Mu, rezekimu lebih berlimpah lagi. Tapi bukan pribadi Tuhan yang dilihat. Ya, bukan Tuhan yang dicari. Sumber rezeki itu, sumber berkat itu, mereka tidak melihat itu, mencari itu, saudara. Nah, sebaliknya kita sebagai orang percaya yang benar, yang kita cari di tahun ini, kita mau lebih sungguh lagi dengan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Lebih giat lagi. Soal berkatnya pasti tersedia buat kita. Soal berkatnya Tuhan sangat paham untuk memberikan kepada kita. Justru saudaraku, dengan kita mencari Tuhan, Allah mengajari kita bagaimana kita melihat berkat Tuhan itu, mencari berkat itu. Ya saudara, ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ya, hati-hati dengan apa yang mengisi hati kita. Hati-hati dengan apa yang mengisi pikiran kita. Karena semua itu akan mempengaruhi motivasi kita, kesungguh-sungguhan kita mencari Tuhan. Ya saudara, perhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu sangat mempengaruhi saudara mengalami berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, pagi hari ini saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Tapi saya berharap saudaraku, ini awal bagi kita untuk melihat perjalanan kerohanian kita dan membuat satu komitmen baru ke depan, agar saudaraku dalam perjalanan waktu ini kita boleh mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Tuhan begitu sabar menuntun kita. Dalam perjalanan waktu kita boleh terus dibimbing, terus diproses menjadi anak-anak yang berkenan. Haleluya. Sabarmu Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalan, memimpin
sabarnya Tuhan. Amin ya Bapa. Menghadapiku, menuntunku di jalan-jalan, di jalan-jalan, hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan. Amin Bapa. Menuntunku sampai sempurna, ku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh, kala ku jatuh, diangkatnya. Dosa-dosaku Kau ampuni, lukaku lebur beri bebannya, hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup terus tak ada bercela, menyenangkan hati Bapa, menjadi alat bagi. Kalau ku jatuh, kalau ku jatuh, diangkatnya. Dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebannya, hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidupku tiada bercela, menyenangkan hati Bapa, dan hati Bapa menjadi alat bagi. Bapak Ibu, mari kita teguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin sepanjang tahun 2024 ini banyak hal-hal yang menyakitkan kita, atau banyak perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita berurusan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau melihat bahwa masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk menyembuhkan kita, untuk kebaikan kita, agar kita semakin dewasa. Meskipun kita terluka, kita disakiti, Tuhan senantiasa menyembuhkan luka kita. Dia memeluk kita, Dia memberikan kekuatan agar kita kembali bangkit, dan kita boleh menerima berkat rohani yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk tahun-tahun di mana kami boleh berjalan dengan Engkau. Dan di tahun yang baru ini kami akan terus berjalan dengan Engkau. Bahkan kami akan semakin sungguh-sungguh untuk berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Mari Engkau terus memegang tangan kami, Engkau terus memimpin kami Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Pegang tangan
terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di surga. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang erat bersama dengan Roh Kudus, memberkati kita sekalian mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.